Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan bersemangat. Hari ini kita akan belajar tema 8 subtema 1 pembelajaran kedua. Sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita baca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian siapkan alat tulis dan buku kalian. Anak-anak, coba kita simak cerita Edo berikut ini. Hari itu Edo mendapat tugas untuk menyiapkan sebuah lagu daerah. Lagu itu akan dinyanyikan di depan teman-teman sekelasnya. Edo dan keluarganya berasal dari Papua. Edo teringat lagu daerah di lingkungan tempat tinggalnya di Papua. Edo akan menyanyikan lagu dari Papua yang berjudul Yamko Rambe Yamko. Edo berhasil menyanyikan lagu Yamko Rambe Yamko dengan baik. Saat bernyanyi, Edo memperhatikan tempo dan tinggi rendah nada. Apa kalian masih ingat tentang tempo dan tinggi rendah nada? Mari mengingat kembali tentang tempo dan tinggi rendah nada. Tempo adalah cepat lambatnya lagu dinyanyikan. Tempo dibedakan menjadi 3, yaitu tempo cepat, tempo sedang, dan tempo lambat. Pemilihan tempo dalam suatu lagu harus disesuaikan dengan isi lagu. Sebagai contoh, lagu yang menggambarkan keriangan biasanya menggunakan tempo cepat. Lagu untuk menidurkan bayi biasanya menggunakan tempo sedang ataupun tempo lambat. Sementara itu, tinggi rendah nada merupakan cara menyanyikan lagu sehingga menghasilkan nada tinggi ataupun nada rendah sesuai dengan notasi lagu. Nah, berikut ini urutan tinggi rendah nada yang disebut tangga nada dengan notasi angka dan notasi balok. Nah, coba perhatikan gambar notasi balok ataupun notasi angka pada gambar tersebut. Semakin ke kanan nada, maka nada semakin tinggi. Sebaliknya, semakin ke kiri nada, maka nada semakin rendah. Nada bertitik di bawah berarti nada rendah. Nada tidak bertitik berarti nada sedang. Dan nada bertitik di atas berarti nada tinggi. Nada-nada yang bertitik di bawah disebut tangga nada oktav rendah. Nada-nada yang tidak bertitik disebut tangga nada oktav sedang. Dan nada-nada yang bertitik di atas disebut tangga nada oktav tinggi. Apa itu tangga nada? Tangga nada adalah urutan nada yang disusun secara berjenjang. Susunan nada yang berurutan naik atau turun disebut tangga nada. Tentu saja jarak antar nada yang berurutan itu naik atau turun tertentu pula do re mi fa sol la si do-nya. Anak-anak, sekarang kita baca bacaan tentang cerita Kasuari dan Darah Mahkota. Kasuari memiliki badan besar dan sayap yang lebar. Dia mampu terbang tinggi. Namun, Kasuari amat serakah. Dia memetik banyak sekali buah yang telah masak. Buah-buahan itu disembunyikan di bawah sayapnya.
sehingga burung lain tidak kebagian. Burung-burung lain mengetahui keserakahan kasuari. Oleh karena itu, tidak seekor burung pun mau berteman dengannya. Meski demikian, kasuari tidak memperdulikannya. Lama-kelamaan, kasuari semakin serakah. Tidak hanya buah-buahan di pohon saja yang diambilnya, tetapi juga buah-buahan yang jatuh ke tanah. Burung-burung lain pun jengkel. Mereka mencari cara agar kasuari sadar dari sifat serakahnya. Bagaimana jika lomba terbang? Siapa yang mau terbang tinggi dan paling jauh, dialah pemenangnya. Kalau kasuari kalah, dia tidak boleh mencurangi kita lagi, usul Dara Mahkota. Siapa yang bisa melawan kasuari? Badannya besar, sayapnya lebar. Sekali mengepakkan sayap, dia pasti bisa terbang jauh. Kita tidak akan menang, jawab Pipit pesimis. Ingat, kita harus menggunakan akal. Serahkan semuanya kepadaku. Aku akan melawannya dalam perlombaan ini, kata Dara Mahkota sambil tersenyum. Dia berusaha meyakinkan teman-temannya. Teman-teman Dara Mahkota saling berpandangan. Mereka bertanya-tanya dalam hati, mungkinkah Dara Mahkota yang bertubuh kecil dapat mengalahkan kasuari yang besar? Dara Mahkota menyampaikan tantangannya kepada kasuari. Kasuari menyetujui tantangan Dara Mahkota. Saat pertandingan tiba, semua burung hadir untuk menyaksikan. Dengan sombongnya, kasuari menertawakan Dara Mahkota. Sudahlah, kamu menyerah saja daripada mendapat malu, ejek kasuari. Dara Mahkota bergeming. Siapa yang tertawa belakangan, dia yang menang, sahut Dara Mahkota. Kasuari dan Dara Mahkota pun bertanding. Mereka melesat dengan kencang. Kasuari terbang cepat sekali. Sesekali kasuari menoleh Dara Mahkota yang berada di belakangnya. Dia takut jika Dara Mahkota menyusulnya. Saat asik menoleh ke belakang, tiba-tiba brak! Kasuari menabrak batang pohon. Sebelah sayapnya pun patah. Semua yang hadir tertegun. Tetapi kasuari tidak mau menyerah. Dia berusaha bangkit dan mengepak-ngepakkan sayapnya. Sayangnya, dia terus terjatuh dan menggelepar di tanah. Sementara itu, Dara Mahkota terus melesat jauh meninggalkan kasuari. Kasuari hanya dapat memandang Dara Mahkota dengan rasa malu. Sekarang dia baru sadar. Rasanya menjadi makhluk lemah. Selama ini, dia selalu merasa menjadi burung terhebat. Namun, di dalam sekejap, dia tidak mampu terbang lagi. Beberapa burung lain turun ke tanah. Mereka membantu kasuari. Kasuari semakin malu karena selama ini dia telah mencurangi mereka. Sejak saat itu, kasuari sadar dan mengubah perilakunya. Namun, sayang sekali, sejak saat itu pula, kasuari tidak bisa terbang lagi. Dia harus mencari makan di tanah. Nah, sekarang tugas kalian adalah mencari informasi tentang jenis-jenis cerita fiksi, seperti jenaka, mite, fabel, legenda, saga, dan cerpen.
kalian kerjakan pada buku lembar kerja siswa kalian. Pulang sekolah, Edo mengendarai sepeda. Di jalan cukup ramai. Edo mengurangi kekuatan saat mengayuh sepedanya. Laju sepeda menjadi lambat. Di jalan lenggang, Edo menambah kekuatan saat mengayuh sepeda. Laju sepeda menjadi cepat. Kekuatan mengayuh mempengaruhi laju sepeda. Saat Edo mengurangi kekuatan dalam mengayuh sepeda, Edo telah mengurangi gaya. Sepeda pun bergerak lambat atau pelan. Sebaliknya, saat Edo menambah kekuatan dalam mengayuh sepeda, Edo telah menambah gaya. Sepeda pun bergerak cepat. Dengan demikian, gaya berpengaruh terhadap gerak benda. Apa kamu masih ingat tentang gaya dan gerak? Anak-anak coba praktekkan kegiatan berikut ini. Yang pertama, letakkan meja di tempat yang cukup luas. Kemudian, doronglah meja secara sendiri dengan kekuatan penuh. Perhatikan gerakan meja. Apa yang kamu rasakan? Yang ketiga, kemudian doronglah meja bersama temanmu. Gunakan kekuatan penuh seperti saat mendorong sendirian. Perhatikan gerakan meja. Kemudian, apa yang kamu rasakan? Tulislah hasil percobaanmu dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut. 1. Apa perbedaan yang kamu rasakan saat mendorong meja sendiri dan berdua? Yang kedua, bagaimana pergerakan meja saat didorong sendiri dan berdua? Yang ketiga, apa kesimpulanmu dari percobaan ini? Demikian pembelajaran hari ini. Semoga materi hari ini bisa dipahami dengan baik oleh anak-anak dan menjadi ilmu yang bermanfaat. Sekian dari Budia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.